Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di POM Education. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan cara menggunakan garis bilangan. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Kita lihat soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini kita sudah punya dua angka, satu angka 3 yang merupakan bilangan bulat positif dan satu lagi adalah negatif 7 yang merupakan bilangan bulat negatif. Langsung saja kita mengoperasikan 3 ditambah negatif 7. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jika dua tanda berdekatan, jika dia sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka bentuknya berubah menjadi positif. Tapi jika tanda itu berbeda, bisa positif, bisa negatif, atau negatif duluan baru positif, maka bentuknya berubah jadi negatif. Nah, dalam hal ini ada positif, ada negatif. Karena dia berdekatan, maka harus kita rubah dulu bentuknya. Nah, karena tadi kita tahu bahwa dia berlainan itu akan menghasilkan negatif. Maka positif ketemu negatif adalah negatif. Kita rubah aja lagi bentuknya. 3 dikurang 7. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti bentuknya sudah sederhana, bisa langsung kita operasikan. Karena kita menggunakan garis bilangan, langsung saja kita tulis garis bilangannya. Nah, kita harus ingat lagi bahwa sebelah kanan 0 ini bernilai positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke, dan sebelah kiri 0 itu bernilai negatif. Kita tulis negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita mulai mengoperasikannya. Nah, kita kasih warna beda dulu ya biar kelihatan. Ini ada 3. Berarti posisi 3 di mana? Ya, karena dia bernilai positif pasti di sebelah kanan 0. Ini dia. Nah, kita akan melangkah sebanyak 7 kali. Nah, tapi karena dia pengurangan di sini, berarti kita menentukan arahnya. Kita ingat lagi bahwa jika dia positif, maka arahnya ke kanan. Jika dia negatif, maka arahnya ke kiri. Di sini apa tandanya? Negatif, berarti arahnya ke sebelah kiri. Nah, berarti arahnya ke sini. Berapa langkah kita melangkah? Sebanyak 7 kali. Kita hitung dari 3 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita berhenti di mana? Berhenti di negatif 4. Nah, dari sini kita sudah bisa mendapatkan hasilnya, yaitu 3 dikurang 7 itu hasilnya negatif 4. Mudah bukan? Iya, sangat mudah sekali. Nah, untuk teman-teman bisa juga menggunakan cara kedua, cara 2. Nah, kita tulis lagi 3 dikurang 7. Kira-kira mana yang paling mudah menurut teman-teman? Oke. Nah, di sini ada 2 angka. Ada angka 3, ada angka 7. Mana yang lebih besar? Tentu angka 7 kan? Kita lihat lagi 7 ini punya tanda apa dia? Tanda apa di sini? Tanda negatif. Nah, kalau dia negatif, berarti kita bikin dia negatif. Ya, jadi maksudnya dari 2 angka ini kita ambil tanda dari yang angkanya besar, yang paling besar. Karena 7 ini yang besar, dia bertanda negatif, makanya kita ambil negatif. Nah, selanjutnya itu kita kurangkan angka yang besar dengan yang kecil. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Kita taruh ke sini. Nah, sama bukan hasilnya? Iya, 3 dikurang 7 adalah negatif 4. Atau masih pengen cara yang lain? Boleh, kita masih punya cara lagi, yaitu cara 3. Cara 3, 3 dikurang 7 sama dengan, kita ibaratkan tadi yang nilai bilangan bulat positif itu adalah uang. Nah, yang bernilai negatif ini kita ibaratkan hutang. Kita punya uang 3.
hutang kita ternyata 7. Artinya apa? Kita tidak bisa membayar semua hutang. Kita hanya bisa membayar 3 hutang. Ya kan? Jadi hutang kita bersisa 4. Masih hutang kan? Iya. Paham gak kira-kira? Oke, dari cara yang pertama, kedua, ketiga, menurut teman-teman yang paling mudah yang mana? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, biar kita lebih paham lagi, next kita lanjutkan soal yang nomor 2. Soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini kita punya angka negatif 3 dan 7. Nah, kita lihat tengah-tengah ini. Tengah-tengahnya udah satu tanda kah? Sudah. Kalau dia sudah satu tanda, tidak perlu lagi kita ganti. Berarti ini bentuknya sudah sederhana. Langsung saja kita tulis di garis bilangan. Garis bilangan dulu. Oke, garis bilangan. Kita tulis di sini seperti yang kita tahu bahwa sebelah kanan 0 bernilai positif. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bilangan di sebelah kiri 0 bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Sekarang kita lihat. Oke, kita lihat posisi kita di mana? Di negatif 3. Mana di sini negatif 3? Karena dia bernilai negatif, kita cek di sebelah kiri 0. Ini dia. Kemudian kita akan melangkah sebanyak berapa kali? 7 kali. Kemana arahnya? Karena dia positif, seperti kita tahu kalau dia positif arahnya ke kanan. Kalau dia negatif arahnya ke kiri. Nah, karena dia positif berarti ke kanan. Ke kanan ya, berapa kali? 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita berhenti di mana? Kita berhenti di angka 4. Jadi 3 ditambah 7 itu hasilnya berapa? 4. Mudah bukan? Mudah sekali. Nah, kenapa pentingnya kita harus paham tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif? Kita lihat lagi soal nomor 1 dan soal nomor 2. Itu angkanya sama. Hanya saja perbedaan itu terletak pada nilai positif. Tanda positif dan tanda negatifnya. Tapi lihat lagi hasilnya berbeda bukan? Soal yang nomor 1 tadi kita ketahui, kita lihat bahwa hasilnya adalah negatif 4. Ya kan? Sementara soal yang nomor 2 hasilnya positif 4. Nah, jadi kalau salah-salah menghitung hasilnya sangat jauh berbeda. Karena itu kita penting sekali paham tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan positif dan bilangan negatif. Oke, ini tadi cara yang pertama. Kita punya cara yang kedua. Oke, cara yang kedua. Cara 2. Seperti apa tadi? Negatif 3 ditambah 7 sama dengan titik-titik. Kita punya angka 3, angka 7. Yang besar adalah angka 7. Kita ambil tanda di angka 7. Positif. Ya kan? Positif. Kalau positif biasanya nggak perlu dibikin ya. Positif 7. Nah, kemudian kita kurangkan bilangan positif dengan bilangan besarnya dengan yang kecil. Yang besar adalah 7, yang kecil adalah 3. Kita kurangkan. 7 dikurang 3. 7 dikurang 3 berapa? 4. Makanya di sini kita tulis 4. Jadi hasilnya adalah positif 4. Oke? Dan kita punya lagi cara yang ketiga. Negatif 3 ditambah 7 sama dengan titik-titik. Nah, kita punya tadi yang negatif ini namanya adalah hutang. Dan yang positif ini adalah uang. Oke, hutang kita 3, uang kita 7. Berarti kita bisa sanggup membayar semua hutang kan? Iya, berarti yang sisa itu adalah apa? Hutang apa uang? Iya, uang. Karena uang kita lebih banyak ketimbang hutang. Uang kita 7, hutang kita cuma 3. Artinya kita bisa membayar semua hutang dan uang kita bersisa 4. Oke, mudah bukan? Nah, biar lebih makin paham lagi kita lihat soal yang ketiga. Soal kita yang ketiga bentuknya adalah negatif 3 ditambah negatif 7. Nah,
kita lihat di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah ini ada dua tanda yang berdekatan. Seperti yang kita lihat tadi pada soal yang pertama, jika tandanya dua-duanya sama berdekatan maka jadinya positif. Tapi tandanya berbeda maka akan menjadi negatif. Nah, karena ini akan berubah bentuk menjadi negatif. Oke, negatif 3 kita tulis. Ini tandanya negatif dan ini tetap 7. Oke, kalau sudah bentuknya di tengah-tengah ini sudah satu angka, langsung saja kita bikin garis bilangannya. Kita ingat sebelah kanan 0 itu bernilai positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sebelah kiri bernilai negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10 dan seterusnya. Sekarang kita lihat posisi kita berada di mana. Ya, posisi kita adalah negatif 3. Mana dia? Karena dia bernilai negatif, berarti kita lihat di sebelah kiri. Nah, ini dia. Kita akan melangkah sebanyak 7 kali. Ke kiri apa ke kanan? Karena dia bernilai negatif di sini, berarti arahnya adalah ke kiri sebanyak 7 kali. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berhenti di mana? Di negatif 10. Jadi kita dapatkan negatif 3 dikurang 7 sama dengan negatif 10. Oke. Nah, kalau soal yang seperti ini juga lebih mudah dengan cara ketiga kita. Misalnya negatif 3 dengan negatif 7. Negatif 3 adalah hutang. Negatif 7 adalah hutang. Ya. Kita punya hutang 3. Kita punya hutang 7. Hutang lagi ya. Awalnya kita punya hutang 3. Terus kita punya hutang lagi 7. Artinya apa? Hutang kita bertambah. Jadinya 10 karena dia hutang pakai min gitu. Paham kira-kira? Mudah bukan? Iya, oke. Selanjutnya biar lebih paham lagi kita coba lihat soal yang keempat. Soal yang keempat, kita punya angka 3 dikurang negatif 7. 3 ini bilangan bulatnya dan negatif 7 ini bilangan bulat 3 ini adalah bilangan bulat positif dan negatif 7 adalah bilangan bulat negatif. Nah, seperti kita tahu, kalau dia di tengah-tengah ini angkanya ada yang berdekatan, maka kita jadikan 1. Nah, karena dia tandanya sama, ya, tandanya ini sama, berdekatan, berarti dia menjadi positif, ya. Kalau tandanya tandanya berbeda berarti menjadi negatif. Karena dua-duanya sama berarti positif. Langsung aja kita tulis 3 ditambah 7. Nah, 3 ditambah 7. Apa perlu kita bikin garis bilangan? Oke, baik. Karena di sini soalnya menggunakan garis bilangan, kita bikin saja garis bilangan. Di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Sebelah kiri 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Posisi kita di mana? Karena dia positif, berarti di sebelah kanan 0. Ini dia. Kita akan melangkah sebanyak 7 kali. Karena dia positif, arahnya pasti ke kanan 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhentinya di 10. Nah, 3 ditambah 7 berapa? Iya, 10. Oke. Mudah bukan? Oke, kita lanjut soal yang kelima. Soal yang kelima ini soalnya adalah 3 dikurang 7. 3 ini bilangan bulat positif dan negatif 7 bilangan bulat negatif. Nah, karena bentuknya sudah sederhana, langsung saja kita bikin garis bilangannya. Oke, 1, 2, 3,
4, dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan melihat di garis bilangannya. Kita tulis dulu 3, kita cari dulu 3. Karena dia positif pasti sebelah kanan 0. Nah, ini dia. Kita akan melangkah sebanyak 7 kali. Arahnya kemana? Iya, betul sekali. Arahnya ke kiri karena dia bernilai negatif. Berapa kali? 7 kali. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berhenti di negatif 4. Oke, kita tulis negatif 4. Oke, mudah bukan? Cara kedua, apa tadi? 3 dikurang 7 sama dengan titik-titik. Angka 3, angka 7 yang besar angka 7. Berarti tanda angka 7 yang kita ambil. Nah, kemudian yang besar kita kurangkan yang kecil. Dapatnya 4. Berarti hasilnya negatif 4. Atau dengan cara yang ketiga. 3 dikurang 7 sama dengan 3 ini adalah uang. Karena dia positif dan negatif 7 adalah hutang. Kita punya uang 3, hutang kita ternyata 7. Artinya apa? Kita masih punya hutang. Berapa? 4. Kita kurangkan aja 7 dikurang 3 tadi. Oke, mudah bukan? Iya, sangat mudah sekali. Nah, teman-teman bisa pilih nih, yang paling mudah itu cara yang pertama kah, yang kedua, atau yang ketiga. Tapi kalau belum paham, belum mahir sekali, gunakanlah garis bilangan ini. Karena nanti kalau terbiasa menggunakan ini, kita bakalan perlu lagi menggunakan garis bilangan. Nggak bakalan perlu lagi. Karena otak kita sudah otomatis ya. Otomatis, oh iya ya, ini kan kesini gitu. Jadi itu tadi pembahasan kita. Kita lanjut. Berikutnya adalah soal latihan. Baiklah, kita sudah membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan cara menggunakan garis bilangan. Sekarang untuk teman-teman yang ingin berlatih agar makin mahir lagi, silakan kerjakan soal latihan ini ya. Nah, untuk jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Baiklah, sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and share agar teman-teman yang lain juga dapat manfaat dari video ini. Dan jangan lupa nantikan video kita selanjutnya dari Form Education. Oh iya, bagi teman-teman yang mau request materi apa yang akan kita bahas selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.